Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asriati, calon guru penggerak Angkatan 9. Kali ini akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif atau pengimbasan budaya positif kepada rekan sejawat yang ada di SMKN 1 Bungku Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita mengirim salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini Ibu Asriati akan melakukan aksi nyata yaitu tentang diseminasi budaya positif untuk CGP angkatan ke-9. Jadi kita di sini bersama-sama untuk mendukung dan mendoakan mereka agar mereka bisa menyelesaikan CGP mereka ini dengan baik dan lulus dengan baik. Semoga nanti bisa bermanfaat di sekolah dan buat orang lain, kemudian juga bermanfaat buat teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu guru, sehingga nanti akan ada lagi Bapak dan Ibu guru yang ikut untuk mendaftar calon guru penggerak ini. Jadi demikian saya berikan kesempatan kepada Ibu Asriati dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Hairia yang mewakili Kepala Sekolah untuk membuka diseminasi positif saya selaku CGP Angkatan 9. Terima kasih Ibu. Saya berdiri. Ya, jadi yang saya hormati Ibu Hairia yang mewakili Kepala Sekolah selaku AKC Kurikulum. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri acara diseminasi budaya positif dari saya sebagai CGP Angkatan 9. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Jadi saya mengambil waktunya, padahal Bapak Ibu mungkin sebentar mengajar, tetapi alhamdulillah siswa sudah diberikan tugas. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai materi diseminasi budaya positif, saya ingin semangatnya dulu. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Ya, mantap. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, kita kan sekarang berada di SMK Negeri 1 Bungku Tengah tercinta. Ya, jadi marilah kita memajukan SMKN 1 Bungku Tengah ini dengan menanamkan budaya-budaya positif yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, baiklah Bapak Ibu, bagaimana dimensi pelajar Pancasila? Ayo kita mulai dulu. Dimensi pelajar Pancasila. Jadi di sini saya mohon untuk Bapak Ibu berdiri. Ya. Jadi saya rasa Bapak Ibu sudah tahu semua nih dimensi pelajar Pancasila. Ya. Jadi begini ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkeinginan global, gotong royong mandiri, kreatif dan beraktivitas.
itu lahir dari peraturan kelas. Jadi dari hal yang kecil ya, peraturan kelas kita buat, kemudian kita meyakininya bahwa kita tidak akan melanggar. Nah, dengan sendirinya akan tercipta lingkungan yang positif dan orang-orang akan berbudaya positif. Oke. Nah, seperti bisa dilihat lingkaran di atas ya, Bapak Ibu. Nah, budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang atau tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dan uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam bagi seorang guru. Harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita inginkan. Jadi ketika budaya positif ini tercipta, maka kita akan berhasil dalam mendidik anak-anak kita, ya. Oke, lanjut. Konsep disiplin positif dan motivasi. Jadi makna disiplin positif. Disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat berasal dari dirinya sendiri dan murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali progresinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang menghargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana melatih diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebaikan universal. Jadi dari kedua pendapat di atas dapat kesimpulan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebaikan universal. Sebagai pendidik tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa yang melakukan disiplin positif tidak lepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa tersebut. Jadi di sini kita sebagai guru, bagaimana caranya kita mendampingi siswa supaya budaya-budaya positif yang kita canangkan di sekolah ini bisa terlaksana dengan baik. Selalu dituntun. Jadi kalau kita ini guru biasanya memberitahukan kata tertib yang hari ini misalnya, nah kita harus pakaian seragamnya itu dimasukkan di dalam celana atau dalam rok. Tetapi bukan tidak mungkin besok itu dilanggar lagi. Nah di sini kita juga harus benar-benar untuk sering-sering mengatakan itu, sering-sering. Jadi sering-seringnya anak tersebut akan menyadari oh iya. Ya, jadi jangan bosan-bosan untuk menanamkan budaya positif. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Jadi di sini menurut James Boston dalam bukunya School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Kemudian ketika untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau yang mereka yakini. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam menentukan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi yang intrinsik, ya, yang berdampak pada jangka panjang. Jadi usahakan motivasi ini bisa berdampak jangka panjang. Ketika kita mungkin mengingatkan, memberitahukan, usahakan ini dia bisa berdampak panjang. Nah seperti tadi yang saya katakan bahwa anak ini harus diberitahukan hari ini, besoknya mengulangi kesalahan yang sama, kita ulangi
karena dalam lingkungan kelas itu kita ciptakan keyakinan kelas. Nah di sini mohon maaf Bapak Ibu, perannya kelas itu sangat besar. Kenapa? Karena untuk menciptakan budaya positif ini, ketika saya katakan bahwa itu dari dalam kelasnya dulu. Nah, dari dalam kelasnya dulu, berarti misalnya kita yang dalam profil, ya, ini masing-masing model ini punya wali kelas. Nah, dari wali kelas masing-masing menciptakan keyakinan kelasnya masing-masing. Tapi saya rasa keyakinan kelas yang dibuat itu pasti akan sama, ya. Nah, misalnya datang jam 7 tidak boleh terlambat. Pasti kalau kita hanya menyampaikan ke anak muridnya, nah datangnya jam 7. Nah, itu dia harus dibuat tertulis supaya anak-anak bisa menyepakati. Nah, yang disepakati menjadi keyakinan mereka itu tidak dilanggarnya, ya. Jadi seperti itu. Kemudian perbaikan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas hendaklah bersifat abstrak. Jadi begini. Oke, kita masih akan tertulis. Tapi usahakan yang kita sampaikan itu harus selalu diingat, ya. Kemudian keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan universal. Maksudnya ini pernyataan universal dia itu menyeluruh. Nah, menyeluruh ini misalnya jangan dikasih tahu satu saat itu Bapak Ibu, nah datangnya pagi, tapi tidak dikasih tahu bahwa oh yang kami kita jam sekian, ya. Nah seperti itu. Jadi usahakan dia itu bisa menyeluruh bahwa ini kata tertentu yang memang harus dipatuhi. Tetapi kita buat bagaimana caranya supaya anak itu bisa menjadikan keyakinan dalam dirinya itu tidak terangkat, ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi maksudnya di sini keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalnya, wali kelas dalam kelasnya mengumpulkan anak-anak. Bagaimana kita tanya dulu? Bagaimana anak-anak bisa tidak kita membuat satu peraturan yang bisa kita yakini bahwa di dalam kelas ini kita harus patuhi aturan dan kesepakatan kita semua. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kan positif. Kita tidak mengatakan, nah, kami harus begini, harus begitu. Ya, jadi kita kumpul anak-anak seperti apa dari anak. Bu, saya tidak bisa dapat, saya tidak bisa dapat jam 7 karena jauh. Oke, kita kasih solusi. Jauh, berarti sebelum jam 7, nah, kamu harus, nah, jadi kita beri dia masukan. Oh iya, ternyata seperti itu ya betul. Iya. Nah, ketika kita memasukinya, oh iya harus kalian sekian. Nah, disitulah dia sadar. Oh iya, saya tidak boleh terlambat karena saya sudah buat kesepakatan dengan wali kelas saya, dengan teman-teman saya. Nah, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, jadi ini yang kita harus ingat. Tidak usah itu terlalu berbelit-belit, terlalu banyak. Usahakan yang dapat diingat oleh anak-anak, ya. Oke, jadi kalau dapat diingat mereka, jadi misalnya yang umum-umum, misalnya, nah kalau lagi belajar bisa tidak untuk tidak mengganggu temannya, karena ini sering terjadi. Kalau temannya diganggu lagi belajar, ada yang nangis. Satu, dua, ada yang tidak selesai mengerjakan tugas yang sudah lama, apa yang terus. Nah, jadi bagaimana ini kita ciptakan supaya yang ingin dicapai oleh siswa tersebut. Jadi di sini kita sebagai guru, bagaimana caranya kita mendampingi siswa supaya budaya-budaya positif yang kita canangkan di sekolah ini bisa terlaksana dengan baik. Selalu dituntun. Jadi kalau kita ini guru biasanya memberitahukan pada tertib yang hari ini misalnya, nah kita harus
Jadi ketika motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus diterapkan dalam berkulit adalah motivasi yang nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut mereka telah memiliki motivasi yang intrinsik, ya, yang berdampak pada jangka panjang. Jadi usahakan motivasi ini bisa berdampak jangka panjang. Ketika kita mungkin mengingatkan, melakukan, usahakan ini dia bisa berdampak panjang. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa anak ini harus diberitahukan hari ini, besoknya mengulangi kesalahan yang sama, kita ulang lagi. Jadi usahakan kita bisa menyadarkan anak tersebut supaya anak tersebut yang oh iya, jangan saya lakukan. Nah, dengan sendirinya besok dia ingat lagi. Ya, jadi itu ada motivasi intrinsik untuk selalu berbuat baik. Jadi ada dari dalam dirinya. Ya, oke. Keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa untuk menanamkan budaya positif. Jadi menanamkan budaya positif itu kita dari yang kecil-kecil dulu. Ya. Misalnya di sekolah ini, mungkin di sini wali kelas akan berperan sangat besar. Kenapa? Karena dari dalam lingkungan kelas itu kita ciptakan keyakinan kelas. Nah, di sini mohon maaf Bapak Ibu, perannya wali kelas itu sangat besar. Kenapa? Karena untuk menciptakan budaya positif ini, ketika saya mengatakan bahwa itu dari dalam kelasnya dulu. Nah, dari dalam kelasnya dulu, berarti misalnya kita dalam program, ya, ini masing-masing program ini punya wali kelas. Nah, dari wali kelas masing-masing menciptakan keyakinan kelasnya masing-masing. Tapi saya rasa keyakinan kelas yang dibuat itu pasti akan sama, ya. Nah, misalnya data yang 7 tidak boleh terlambat. Pasti wali kelas yang menyampaikan ke anak-anaknya, nah datanya yang 7. Nah, itu dia harus dibuat tertulis, kemudian anak-anak bisa menyepakati. Nah, yang disepakati kemudian dijadikan sebagai keyakinan mereka itu tidak dilanggarnya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian penguatan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas juga bersifat abstrak. Jadi begini. Oke, kita buat secara tertulis. Tapi usahakan yang kita sampaikan itu harus selalu diingat, ya. Kemudian keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan universal. Maksudnya ini pernyataan universal dia itu menyeluruh. Nah, menyeluruh ini misalnya jangan dikasih tahu satu-satu Bapak Ibu. Nah, namanya pagi, tapi tidak dikasih tahu bahwa oh ya namanya kita jam sekian, ya. Nah, seperti itu. Jadi usahakan dia itu bisa menyeluruh bahwa ini kata tertentu yang memang harus dipatuhi. Tetapi kita buat bagaimana caranya supaya anak itu bisa menjadi keyakinan dalam dirinya itu tidak melanggar. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi maksudnya di sini keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalnya, di kelas dalam kelasnya mengumpulkan anak-anak. Bagaimana kita tanya dulu? Bagaimana anak-anak bisa tidak kita membuat suatu peraturan yang bisa kita yakini bahwa di dalam kelas ini kita harus mematuhi aturan dan kesepakatan kita semua. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kan positif. Kita tidak membayar. Nah, harus begini, harus begitu. Ya, jadi kita kumpul anak-anak seperti apa yang anak. Bu, saya tidak bisa datang. Misalnya saya tidak bisa datang yang tujuh karena jauh. Oke, kita kasih solusi. Jauh, berarti sebelum yang digunakan harus. Nah, jadi kita beri dia masukan. Oh iya, ternyata seperti itu yang dulu. Iya. Nah, ketika kita memasukinya, oh iya masih datang sini. Nah, disitulah dia sadar. Oh iya, saya tidak boleh terlambat karena saya sudah buat kesepakatan dengan wali kelas saya, dengan teman-teman saya. Seperti itu. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, jadi ini yang kita harus ingat. Tidak usah itu terlalu bertele-tele, terlalu banyak. Usahakan yang gampang diingat oleh anak-anak. Ya. Oke, jadi kalau gampang diingat, mereka jadi misalnya umum-umum. Misalnya, kalau lagi belajar bisa tidak untuk tidak mengganggu temannya. Karena ini sulit terjadi. Kalau temannya tidak lagi belajar, banyak menangis. Satu, dua, ada ya.
kelas. Ya. Kemudian keyakinan kelas lainnya yang dapat diterapkan di lingkungan. Ya, yang dapat diterapkan di lingkungan. Tidak usah kita buat aturan yang anak-anak ternyata susah untuk mengikutinya, susah untuk mematuhinya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan lingkungan yang ada, ya? Tidak sesuai dengan lingkungan sekolah kita. Kemudian sesuai dengan tuliskan, sudah sebenarnya sesuai dengan tuliskan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Nah, Bapak Ibu adik kelas untuk membuat keyakinan kelas seperti tadi semua warga kelas, berarti semua anak-anak itu harus ikut berkontribusi di dalam membuat peraturan tersebut. Jadi jangan kita buat peraturan itu kita tidak sesuai dengan kondisi anak. Nah, jadi seperti tadi saya katakan kita kumpul anak-anak terus kita minta bagaimana kita buat peraturan bisa tidak kita sepakati sebagai peraturan di dalam kelas kita. Jadi kita minta semua pendapat warga kelas, ya. Nah, kemudian keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, seperti tadi curah pendapat kita buat peraturan, tapi kita minta pendapat anak-anak, ya. Kita minta pendapat ini bisa tidak? Misalnya ada pasien anak-anak yang oke, kita kan seragamnya bagi lalu Kamis itu menggunakan PDH, tapi ada siswa yang tidak bisa menggunakan PDH karena saya belum beli. Nah, padahal aturan itu setelah ini, nah pakaian hari Kamis itu pakaian PDH. Nah, bagaimana kalau dia belum beli? Kita tidak boleh memaksakan. Jadi ini kita buat aturan tetapi menyesuaikan dengan kondisi siswa di mana ketika dia berpendapat, Bu, saya belum bisa menggunakan seragam ini. Mungkin nanti ketika orang tua saya memiliki uang untuk membeli pakaian seragam tersebut, baru saya boleh bisa menggunakan. Ya, kita terima pendapatnya. Terus sampaikan kepada teman-temannya. Nah, ini kita memang wajib untuk menggunakan seragam. Tetapi kalau belum bisa, pokoknya ya kita tentukan dulu. Tetapi kalau yang sudah ada pakaiannya dipakai ya, Mas. Nah, kalau tidak pakai, itu kita bisa membuat kesepakatan lagi, ya seperti itu. Nah, jadi itu curah pendapat dari anak-anak bisa kita saring, terus kita buat satu keyakinan untuk dipatuhi. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu, kerjaan kita benar. Kenapa? Karena kita harus jangan kita buat aturan, kita lewati begitu saja. Tidak ada, jadi harus selalu kita meninjau kembali dari waktu ke waktu. Misalnya peraturan kita berdoa sudah 1 minggu. Nah, bagaimana anak-anak? Coba tanya dapat ketua kelasnya. Bagaimana? Kira-kira kalau guru lain siapa? Dari guru lain masuk, siapa yang selalu melanggar? Nah, ketika kita tanyai, bukan per orangnya, tapi cukup 1 orang saja, mereka itu sudah merasa bahwa oh ternyata keyakinan kelas yang kita buat untuk disepakati bersama ternyata itu dipersamukan. Jadi anak-anak yang akan pelajar itu akan berpikir, ya, dan seperti itu harus sering-sering diulangi, harus sering-sering dipantau, jangan dilewatkan begitu saja supaya tidak sia-sia bekerja kita ya Bapak Ibu. Lagi kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa bagian, itu ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kekuasaan. Ada 5 kebutuhan yang harus kita yang memang kita butuhkan sebagai manusia dan rasanya pasti kita memilikinya. Nah, dari sini ketika ini sangat erat hubungannya dengan budaya positif, ya. Misalnya kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Semua butuh untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, makanan, sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, ya. Jadi semua tercukupi dan merasa aman. Oke, lanjut.
Ingat kebutuhan dasar manusia, mereka juga butuh dicintai dan disayangi. Ada pendekatan khusus, ya. Jadi ya itu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya kebutuhan akan penguasaan. Jadi kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diambil prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat pembinaan dan bisa membuat pencapaian kompeten dan dihormati. Nah, ini kebutuhan akan penguasaan. Jadi maksudnya di sini kebutuhan akan penguasaan ketika orang selalu merasa bahwa dirinya itu lebih, nah otomatis dia akan merasa dirinya diangkat. Nah ini Bapak Ibu boleh selalu menanamkan supaya selalu untuk merasa rendah diri, rendah hati, supaya penguasaan ini jangan terlampaui, ya. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan menjadi kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah Tuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengandalkan arahan seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba dan tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain yang sedang mencoba hal baru dan menarik. Jadi kebebasan, kita berikan kebebasan kepada anak didik kita. Nah, seperti tadi dalam menceritakan mungkin dari kelas misalnya untuk menunjukkan kompetensi dirinya, berikan dia kebebasan. Nah, jadi ketika kita beri kebebasan, setiap anak itu beda-beda kemampuannya, beda-beda karakternya, beda-beda. Misalnya ada yang anak yang lebih suka dengan teori, ada yang lebih senang dengan praktek. Jadi di sini berikan kebebasan kepada anak, ya. Kemudian tapi kita sebagai itu harus tetap menuntut, ya, menuntut. Oke, kesenangan, kebutuhan dengan kesenangan yaitu kebutuhan untuk merasa senang, bahagia, ya. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah di sini nanti kita lihat bagaimana guru bisa menjadi sebagai teman, ya. Jadi kebutuhan kesenangan ini memang harus diberikan kepada anak, tetapi tetap lagi kita sebagai guru harus menjadi penuntun. Lanjut. Nah di sini ada untuk menanamkan budaya positif, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Bapak Ibu tentunya sudah sering melaksanakan ini, ya. Jadi sebagai penghukum itu guru berperan sebagai penghukum akan menggunakan hukuman untuk mengontrol perilaku murid. Hukuman diberikan dapat berupa fisik maupun verbal. Jadi bagi saya hukuman yang berikut contoh hukuman fisik, misalnya guru menghukum murid karena tidak mengerjakan tugas. Tapi saya rasa kalau terjadi seperti ini sudah tidak ada seperti ini. Ini hanya contoh, ya. Nah kemudian menghukum murid berdiri di depan kelas karena berbicara saat pelajaran berlangsung. Kemudian memberikan nilai buruk kepada murid yang tidak mengikuti ulangan. Jadi di sini Bapak Ibu posisi kontrol ini berbagus, di mana kita guru sebagai penghukum. Nah, dari nanti akan disesuaikan dengan kondisinya. Kemudian lanjut posisi yang kedua, posisi kontrol kedua adalah pembuat merasa bersalah. Jadi di sini guru juga bisa membuat merasa bersalah kepada siswa, ya. Nah misalnya contoh guru berkata kepada murid yang tidak mengerjakan tugas, apakah kamu tahu atau kamu telah mengecewakan orang tua dan gurumu? Nah itu dengan secara tidak langsung kita membuat merasa bersalah siswa. Namun ada dampaknya, ada dampak positifnya. Kemudian guru meminta murid saat mencapai 1 halaman untuk menulis surat permintaan maaf kepada orang
anak-anak bisa juga apa kita sebagai guru berjalan di bawah. Jadi kita sebagai teman harus juga membatasi diri. Bukan tidak jadi dianjurkan, tapi tidak boleh berlebihan ya. Misalnya nih guru sering ngobrol dengan murid di konten pelajaran, soalnya apa itu. Kemudian murid bermain dengan murid saat istirahat, dianjurkan tetapi tidak boleh berlebihan. Kemudian guru membantu murid menyelesaikan masalah-masalah pribadi mereka. Ya biasanya banyak murid yang suka curhat kepada bapak ibu gurunya ketika dia sedang konten, oh iya, akhirnya dia mencurhat. Ya. Kemudian posisi kontrol pemantau. Nah ini posisi kontrol pemantau, kita sebagai guru harusnya banyak-banyak memantau siswa, baik secara kelompok maupun secara pribadi. Ya. Di sini misalnya contoh, guru berkeliling kelas saat pelajaran berlangsung untuk memastikan bahwa murid memperhatikan. Nah kemudian yang kedua, guru menegur murid yang berbicara saat pelajaran berlangsung. Ya. Kemudian nanti dia mengingatkan murid untuk mengenakan seragam sekolah yang lengkap. Jadi di sini sebagai pemantau kita harus sering menegur ketika ada sesuatu yang tidak beres terhadap siswa tersebut. Ya, itu gunanya sebagai pemantau. Posisi kontrol yang kelima, posisi kontrol manajer. Ya, dan manajer ini kalau diartikan dia sebagai pengatur. Ya. Nah, guru yang berperan sebagai manajer akan mengelola kelas dengan cara yang efektif dan efisien. Guru akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan motivasi murid untuk belajar. Nah, sebagai contoh, guru menyusun rencana pembelajaran yang jelas dan terarah. Nah, itu sebagai manajer. Kemudian guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan murid. Dan guru memberikan umpan balik positif yang konstruktif kepada murid. Jadi posisi kontrol manajer di sini Bapak Ibu, kita sedang mengatur. Jadi ini sangat berfungsi ya untuk menciptakan budaya positif. Kita di sini sebagai pengatur. Nah, nanti guru sebagai pengatur, bagaimana pandai-pandainya kita mengatur siswa supaya bisa semua siswa bisa menerima aturan yang kita buat. Ya, oke. Jadi itulah 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik kalau kita mau menciptakan budaya positif yang baik. Selanjutnya, enam segitiga restitusi. Inilah yang paling penting ketika kita mau mengatasi siswa. Bagaimana caranya supaya dia bisa melaksanakan budaya positif yang kita buat. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi ketika mereka sudah merasa bersalah, ketika mereka kembali ke kelompoknya itu tetap diterima. Nah, dalam hal ini segitiga restitusi itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan kepada siswa memecahkan masalahnya, tetapi dia tidak merasa rendah diri. Dan usahakan dari segitiga restitusi ini, bagaimana caranya kita memecahkan masalah siswa, tetapi siswa yang aman dan merasa dirinya bersalah, kemudian siswa yang menyadari kesalahannya dan mereka sedang mencari jalan keluarnya. Nah, ketika ini yang sudah dirasakan kepada siswa, berarti segitiga restitusi ini sudah berhasil kita laksanakan kepada siswa. Nah, segitiga restitusi ini ada validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah, misalnya guru bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu adalah bagian dari validasi tindakan yang salah. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau banyak ini harus kita sering-sering melayani pada siswa yang melakukan kesalahan. Kemudian, menanyakan keyakinan. Nah, kita kan sudah berkeyakinan, sudah dipatuhi bersama. Nah, ketika ada seseorang tanya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, nah ketika misalnya anak tersebut mengaku amanah dalam belajar, tetapi ini dilanggar, begitu dia datang untuk menyatakan kesalahannya, tanya ke panitia keyakinan kelas apa yang tidak melanggar. Nah, pasti dia akan menyebutkan
karena keyakinan itu sudah dibuat secara bersama-sama. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah ini sering-sering kita tanyakan kepada si umat misalnya siswa. Nah kemudian menstabilkan identitas. Nah itulah yang sangat penting di mana ketika anak tersebut sudah melakukan kesalahan, mari kita stabilkan. Nah kemudian misalnya anak ini tetap percaya diri bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Kan biasanya ada anak-anak yang kalau sudah dimarahi sudah malas masuk belajar. Nah di dalam menstabilkan identitas itu sangat penting. Kenapa? Nah seperti misalnya misalnya kita sebagai guru, ketika kita melatih sistem, ya nak, semua orang sudah pernah melakukan kesalahan, bukan cuma kamu. Nah ketika seperti itu kita ucapkan, anak ini pasti merasa, oh iya, ternyata kita sama-sama, tetapi kita harus menyelesaikan kesalahan tersebut. Nah inilah yang dimaksudkan bahwa ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah seperti itu Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Tindakan ini adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat dengan diri, mencari kebutuhan dasar dan yang berdasarkan tindakan dan lebih berfokus kepada karakter, bukan tindakan. Jadi bagaimana kita menciptakan karakter anak supaya dia lebih menyadari akan bagaimana keras yang dibuat untuk tidak dilanggar. Langkah-langkah segitiga restitusi seperti tadi disebutkan adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Lanjut. Jadi itu nanti untuk langkah-langkahnya ya. Jadi itulah langkah-langkah segitiga restitusi. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan seputar budaya positif yang akan kita tanamkan? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Nanti ketika orang tua saya memiliki uang untuk membeli pakaian semacam tersebut, baru saya boleh bisa menggunakan. Yang kita terima pendapatnya, terus sampaikan kepada teman-temannya. Nah ini kita memang wajib untuk menggunakan seragam. Tetapi kalau belum bisa melakukannya, ya kita tanggungan dulu. Tetapi kalau yang sudah ada pakaiannya dipakai ya, nah kalau tidak pakai, nah, itu kita bisa membuat kesepakatan lagi, ya seperti itu. Nah jadi itu surat pendapat dari anak-anak harusnya kita salin, terus kita buat satu keyakinan untuk dipatuhi. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dan rapat keluarga. Jadi Bapak Ibu tidak kita benar. Kenapa? Karena kita harus jangan kita buat aturan, kita lihat begitu saja. Tidak ada. Jadi harus selalu kita meninjau kembali dari waktu ke waktu. Misalnya peraturan yang kita buat sudah 1.000. Nah, bagaimana? Coba tanya ketua kelasnya. Bagaimana nak? Kira-kira kalau mulai siapa? Mulai masuk siapa? Bebaskan kebutuhan kesenangan dan kebutuhan kekuasaan. Ada 5 kebutuhan yang harus kita yang kita butuhkan sebagai manusia. Dan dasarnya pasti kita memilikinya. Nah, dari sini ketika ini sangat erat hubungannya dengan budaya positif, ya. Misalnya kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Semua butuh untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan itu juga tentang bertahan hidup. Jadi komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, ya. Jadi semua tercukupi dan merasa aman. Oke, lanjut. Kebutuhan yang kedua, kebutuhan antara cinta dan kasih sayang. Ya, jadi cinta dan
kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Usahakan Bapak Ibu wali kelas jangan membeda-bedakan perasaan itu terhadap anak didiknya, ya, anak walinya. Saya mungkin kalau satu orang ada yang merasa dipuji, oke, semuanya bisa diangkat supaya mereka semua merasa diperhatikan. Karena namanya cinta dan kasih sayang semua dibutuhkan. Jadi ada pendekatan khusus, mungkin Bapak Ibu berpikir kebutuhan keluarga sekali. Nah, ingat kebutuhan dasar manusia, mereka juga butuh dicintai dan disayangi. Ada pendekatan khusus, ya. Jadi ya itu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya kebutuhan akan penguasaan. Jadi kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dan prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan dan bisa membuat pencapaian kompeten yang dihormati. Nah, ini kebutuhan akan penguasaan. Jadi maksudnya di sini kebutuhan akan penguasaan ketika orang selalu merasa bahwa dirinya itu lebih, nah otomatis dia akan merasa dirinya diangkat. Nah ini Bapak Ibu boleh selalu anak-anak supaya selalu untuk merasa rendah diri, rendah hati, supaya penguasaan ini jangan terlampaui, ya. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengandalkan arahan seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi memiliki pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba dan tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain yang senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi kebebasan, kita berikan kebebasan kepada anak didik kita. Nah, seperti tadi dalam menciptakan kita yang pelan, misalnya untuk menunjukkan kompetensi dirinya, berikan dia kebebasan. Nah, jadi ketika kita beri kebebasan, setiap anak itu beda-beda kemampuannya, beda-beda karakternya, beda-beda. Misalnya ada yang anak yang lebih suka dengan teori, ada yang lebih senang dengan praktek. Jadi di sini berikan kebebasan kepada anak, ya. Kemudian tapi kita sebagai ibu harus menuntut, ya, menuntut. Oke, kesenangan, kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, bahagia, ya. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah di sini nanti kita lihat bagaimana guru bisa menjadi sebagai teman, ya. Jadi kebutuhan kesenangan ini memang harus diberikan kepada anak, tetapi tetap lagi kita sebagai guru harus menjadi penuntut. Lanjut. Nah di sini ada untuk menanamkan budaya positif, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Bapak Ibu tentunya sudah sering melaksanakan ini, ya. Jadi sebagai penghukum ibu, guru berperan sebagai penghukum akan menggunakan hukuman untuk mengontrol perilaku murid. Hukuman diberikan pada berbuat dengan fisik maupun verbal. Jadi banyak sekali hukuman yang berikut contoh hukuman fisik, misalnya guru menghukum murid yang tidak mengerjakan tugas. Tapi saya rasa kalau tugas ini sudah dicari seperti ini. Ini hanya contoh, ya. Nah kemudian menghukum murid berdiri depan kelas karena berbicara saat pelajaran berlangsung. Kemudian memberikan nilai guru kepada murid dan tidak mengikuti ulangan. Jadi di sini Bapak Ibu posisi kontrol ini berlaku, di mana kita guru sebagai penghukum. Nah, jadi nanti akan disesuaikan dengan kondisinya. Kemudian lanjut posisi yang kedua, posisi kontrol kedua adalah pembuat merasa bersalah. Namun ada dampaknya, ya, ada dampak positifnya. Kemudian guru meminta murid saat mencontek saat ulangan untuk menulis surat permintaan maaf kepada orang tua dan gurunya. Nah itu. Kemudian guru meminta murid yang berkelahi dengan temannya untuk menuliskan perenungan tentang akibat dan perbuatannya. Ya, jadi di sini kita sebagai guru membuat ada posisi kontrol, membuat merasa bersalah. Jadi di sini siswa
Ya, lanjut. Posisi kontrol yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, posisi kontrol sebagai teman, saya rasa Bapak Ibu guru di sini semua sudah melaksanakannya. Namun Bapak Ibu perlu diingat tidak boleh terlalu berlebihan, karena ketika kita posisi kontrol sebagai teman itu berlebihan kepada anak-anak, bisa juga kita sebagai guru kehilangan wibawa. Jadi kita sebagai teman harus juga membatasi diri. Bukan, jadi dianjurkan, tetapi tidak boleh berlebihan ya. Misalnya nih, guru sering mengobrol dengan murid di luar jam pelajaran, seadanya Bapak Ibu. Kemudian guru ikut bermain dengan murid saat istirahat, dianjurkan, tetapi tidak boleh berlebihan. Kemudian guru membantu murid memecahkan masalah-masalah pribadi mereka. Ya, biasanya banyak murid yang suka curhat kepada Bapak Ibu gurunya ketika dia sedang connect. Ya. Kemudian posisi kontrol pemantau. Nah, ini posisi kontrol pemantau, kita sebagai guru harusnya banyak-banyak memantau siswa, baik secara kelompok maupun secara pribadi. Ya, di sini misalnya contoh, guru berkeliling kelas saat pelajaran berlangsung untuk memastikan bahwa murid memperhatikan. Nah, kemudian yang kedua, guru menegur murid yang berbicara saat pelajaran berlangsung. Ya, kemudian yang ketiga, mengajar murid untuk mengenakan seragam sekolah yang lengkap. Jadi di sini sebagai pemantau kita harus sering-sering menegur ketika ada sesuatu yang tidak beres terhadap siswa tersebut. Ya, itu gunanya sebagai pemantau. Posisi kontrol yang kelima, posisi kontrol manajer. Ya, jadi manajer ini kalau diartikan dia sebagai pengatur. Ya. Nah, guru yang berperan sebagai manajer akan mengelola kelas dengan cara yang efektif dan efisien. Guru akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi murid untuk belajar. Nah, sebagai contoh, guru menyusun rencana pembelajaran yang jelas dan terarah. Nah, itu sebagai manajer. Kemudian guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan murid. Dan guru memberikan umpan balik positif yang konstruktif kepada murid. Jadi posisi kontrol manajer di sini Bapak Ibu, kita yang mengatur. Jadi ini sangat berfungsi ya untuk menciptakan budaya positif. Kita di sini sebagai pengatur. Nah, hati-hati guru sebagai pengatur, bagaimana pandai-pandainya kita mengatur siswa supaya bisa semua siswa bisa menerima aturan yang kita buat. Ya, oke. Jadi itulah 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik kalau kita mau menciptakan budaya positif yang baik. Selanjutnya, nanti dia bisa melaksanakan budaya positif yang kita buat. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi ketika mereka sudah merasa bersalah, ketika mereka kembali ke kelompoknya itu tetap diterima. Nah, dalam hal ini segi restitusi itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan kepada siswa memecahkan masalahnya, tetapi dia tidak merasa rendah diri. Dan usahakan jadi segitiga restitusi ini, bagaimana caranya kita memecahkan masalah siswa, tetapi siswa yang datang dan merasa dirinya bersalah, kemudian siswa ini yang menyadari kesalahannya dan mereka sudah mencari jalan keluarnya. Nah, ketika ini yang sudah terlaksana kepada siswa, berarti segitiga restitusi ini sudah berhasil kita laksanakan kepada siswa. Nah, segitiga restitusi ini ada validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah, misalnya guru bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu adalah bagian dari validasi tindakan yang salah. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, pertanyaan ini harus kita sering-sering menanyakan kepada siswa yang melakukan kesalahan. Kemudian, menanyakan keyakinan. Nah, kita kan tadi sudah buat keyakinan, sudah dipatuhi bersama. Nah, ketika ada siswa menanya, tanya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, ketika misalnya anak tersebut mengganggu temannya dalam belajar, tetapi itu dia datang untuk menyatakan kesalahannya, tanya
Nah, di anak menstabilkan identitas itu sangat penting. Kenapa? Nah, seperti misalnya ya, semua misalnya kita kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Lanjut. Nah, jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Tindakan ini adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar dan yang mendasari tindakan, dan lebih berfokus kepada karakter, bukan tindakan. Jadi bagaimana kita menciptakan karakter anak supaya dia lebih menyadari akan keyakinan kelas yang dibuat untuk tidak dilanggar. Langkah-langkah segitiga restitusi seperti tadi disebutkan adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kan, lanjut. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Lanjut. Jadi itu nanti sebentar langkah-langkahnya ya. Lanjut. Jadi itulah langkah-langkah dari segitiga restitusi. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan seputar budaya positif yang akan kita tanamkan? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan. Oke, jadi sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, kita melihat dari bagaimana saya mencontohkan untuk memecahkan masalah terhadap siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini ada kasus. Jadi ini ada contoh kasus di mana siswa yang bolos karena ingin sarapan. Iya. Ya. Nah, bagaimana kita merestitusi dari contohnya? Boleh dilihat Bapak Ibu. Apakah dengan bolos solusinya? Apakah kamu tahu kalau bolos itu adalah hal yang tidak baik kamu lakukan? Padahal kan ada kantin di sekolah. Selain itu juga, kamu bisa minta izin sebelumnya. Baik, Ibu tak ingin terus mengungkit kesalahanmu. Kamu sudah tahu kalau kamu salah, bukan? Sekarang Ibu ingin mencari penyelesaian bersama-sama. Sama-sama berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukan pasti punya alasan, bukan? Ya, Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita ataupun kesepakatan kelas kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang Cynthia belum tunjukkan? Disiplin dan tanggung jawab. Kita harus ikut pembelajaran dengan baik. Tidak boleh meninggalkan kelas saat masih jam pelajaran. Kamu mengingat baik kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kita. Apakah dengan bolos kamu disiplin dan bertanggung jawab? Tidak, Bu. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Cynthia? Saya minta maaf, Bu. Minta maaf itu mudah, tapi bagaimana ke depannya? Saya berjanji tidak mengulanginya lagi, Bu. Oke, pegang janjimu ya, dan jangan ulangi lagi. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Sekarang silakan masuk ke kelas lagi. Iya, Bu. Oke, itu kasus 1 Bapak Ibu. Nah, kasus kedua ada di mana? Selanjutnya, kasus kedua. Siswa kelas 10 atas nama Agus mengganggu Nisa, teman sekelasnya yang lagi serius belajar
dan akhirnya Nisa kesal dan menangis. Agus, apa yang kamu lakukan tadi terhadap Nisa? Saya mengganggu dia sedang membuat tugas, Bu. Mengapa kamu lakukan itu, Nak? Saya iseng saja, Bu. Ingin mencandainya saja. Apakah kamu tahu dengan mengusilin Nisa membuat dia terganggu untuk mengerjakan tugasnya dan akhirnya dia kesal dan menangis dan kamu sekarang ada dalam masalah? Iya, Bu. Saya tidak sengaja. Saya tadi hanya ingin bercanda. Baiklah, Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukan pasti punya alasan, bukan? Pasti bahagia bila kawan terkejut, kesal dan marah. Iya begitu? Iya, Bu. Ya, Ibu lihat kamu merasa senang melakukannya. Kamu tidak tahu yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain, sehingga sekarang kamu ada dalam masalah. Iya, Bu. Sekarang, mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya. Kamu mengingat dengan detail keyakinan kelas kita. Tapi dengan mengganggu teman membuat tugas, itu sudah menghargai dan bersikap baik dengan temanmu. Tidak, Bu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau terus bersikap usil di kelas? Saya ingin menjadi orang yang baik dan bisa menghargai teman, Bu. Baiklah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan minta maaf kepada Nisa dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Bagus, tapi sekiranya nanti diulang lagi bagaimana? Saya bersedia menerima sanksi dari yang diberikan. Baiklah, sekarang minta maaf kepada Nisa. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nisa. Ya, aku silakan minta maaf. Saya minta maaf untuk kelakuan saya. Nah, sekarang kalian sudah saling memaafkan. Ayo silakan kembali ke kelas kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari Sepuluh TKJ. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan guru. Saya bisa menemukan solusi atas masalah saya dan saya berjanji tidak akan bolos lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Agus Gunawan. Saya dari kelas 10 TKJ. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu. Saya bisa menemukan solusi atas masalah saya dan saya berjanji tidak akan mengganggu teman saya yang sedang belajar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi konteks. Jadi Bapak Ibu, seperti itu bagaimana kita berdiskusi anak supaya anak tersebut yang datang untuk menyadari kesalahannya, ya. Jadi anak tersebut yang datang untuk menyadari kesalahannya dan dia berikan solusi, ya. Oh ya, saya akan minta maaf, misalnya seperti itu. Saya tidak akan mengulanginya. Jadi kita perlu menuntut. Jadi anak ini ketika dia melakukan kesalahan, dia bisa kembali kepada kita dengan keadaan yang lebih baik lagi. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa ada anak ketika ditegur sudah tidak mau masuk belajar, sudah merasa ini. Jadi kalau restitusi dijalankan, insya Allah anak-anak tetap baik-baik saja walaupun sudah melanggar. Dan ketika mereka menyadari kesalahannya, maka ini akan kembali baik-baik saja dan insya Allah tidak akan mengulang lagi. Dan seperti itu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, jadi di sini Bapak Ibu ada contoh kasus yang mungkin bisa kita perhatikan bersama supaya kita bisa mengetahui bagaimana itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, jadi di sini boleh pakai mic berdua. Siapa yang mau
Ya, boleh mulai. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, di sini diperbesar suaranya bagus. Ya. Nah, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya mendapat laporan bahwa kemarin kamu membolos saat Bapak Ibu guru sedang rapat. Apakah itu benar? Ya benar Bu. Lalu kalian pergi ke mana dan apa yang kamu lakukan? Saya pergi ke kafe Bu. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, pergi ke kafe manfaatnya apa? Tidak ada Bu. Lalu, membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Saya salah Bu. Saya sudah melanggar aturan yang membuat Ibu jadi cemas. Dan juga bisa ditangkap oleh Satpol PP kalau ketahuan saya membolos. Sekarang kamu sudah sadar belum? Apakah masih akan membolos lagi? Sudah Bu, kami minta maaf. Kami janji tidak akan membolos lagi. Untuk kedepannya, bila Bapak Ibu guru sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan meminta tugas dari guru mata pelajaran Bu. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan ya. Iya Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam Bu. oke, terima kasih Ibu Nita dengan Ibu Wati yang sudah memperagakan untuk kasus 1 restitusi. Nah, di sini Ibu yang perlu dijelaskan bahwa misalnya tadi di sini ada menstabilkan identitas. Nah, ketika menstabilkan identitas, di sini guru, misalnya tadi ibu gurunya baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, pergi ke kafe manfaatnya apa? Nah, jadi anak tersebut dia akan berpikir, ya. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa tidak ada Bu. Nah, gurunya lalu menyatakan lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah. Nah, di sini kita menstabilkan ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ketika guru bertanya, kenapa kamu membolos? Nah, itu dari validasi tindakan yang salah. Ya. Nah, kemudian menanyakan keyakinan, di mana guru bertanya, untuk kedepannya bila Bapak Ibu sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Kok bisa pakai kameranya? Ya, jadi Bapak Ibu, karena masih ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, baiklah Bapak Ibu, karena saya sudah meminta waktu Bapak Ibu sudah hampir 1 jam ya. Nah, jadi kita sebagai pendidik harusnya bisa menanamkan budaya positif di sekolah ini agar bisa menuntun anak-anak untuk melangkah lebih maju agar dapat mencapai cita-citanya dengan gemilang. Dan bagaimana caranya kita menanamkan budaya positif terus? Kita harus terus banyak-banyak memantau, menuntun anak-anak supaya mereka melangkah lebih baik lagi. Dan pada akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Wakasih Kurikulum yang sudah mendampingi saya dan Bapak Ibu guru yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah meluangkan waktunya. Dan pada akhirnya anak-anak akan kembali kepada kita
Demikian aksi nyata saya. Sekian dan terima kasih. Calon guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam bahagia.